Mungkin peliharaan ini sungai ya, susah diatur. Dia misalnya buang air di mana-mana, pokoknya masalah. Maka bisa jadi suatu saat kucing dibuang dari jalanan. Kenapa? Malas. Belum, Pak. Ada yang namanya tikus liar. Yang namanya tikus liar itu tidak ada yang melihara. Makanya tikus liar itu sibuk banget. Kalau kita lihat tikus liar, lari sini, lari sana, kasih Pak. lari sana, dan tidak ada ujungnya. Bagaimanapun sibuknya tikus liar itu, paling dekat yang tidak tertular. Bahkan kalau ketemu orang di dekat kepalanya. Kenapa? Karena liar. Nah itulah ibaratnya kalau kita tidak mau diatur oleh Allah, tidak mau ikut aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibaratnya kita ikut liar. Kalau yang namanya liar itu, yang namanya liar bisa tahu sendiri ya. Sehingga kalau kita sudah liar, punya duit bingung, nggak punya duit bingung, belum kerja bingung, sudah kerja pun juga bingung. Pandai kata bingung terus. Kenapa? Karena tidak dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hatinya penuhi dengan berbagai macam permasalahan. Gonjang-ganjing dalam hatinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tidak dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam Al-Quran ada satu surat yang namanya surat Al-Qasas. Imam Syafi'i mengatakan surat ini, "Lau tadabbarna hadhihi surata tawassahu." Apabila manusia mau tetap menginginkan mengamalkan satu surat ini saja, maka sudah cukup menyelamatkan dunia akhirat. Surat Al-Asri saja kita amalkan bisa menyelamatkan dunia akhirat. Kenapa? Karena dalam surat Al-Asri itu ada dua kandungan. Yang pertama ibadah sebagai hamba Allah, yang kedua dakwah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ Allah bersumpah dengan menggunakan Allah kosong, semua manusia pasti rugi. Semua manusia tidak ada terkecuali. Sehingga orang kaya rugi, orang miskin rugi, pejabat rugi, rakyat rugi. Pandai kata siapapun yang namanya manusia pasti akan rugi dalam hidupnya. Dan kalau kita bicara masalah kerugian saudara, tergantung ukuran kita siapa Pak. Kalau yang mengatakan rugi tukang gorengan 10.000 rugi dah. Wah rugi banget nih, kenapa 10.000 rugi tukang gorengan. Kalau yang mengatakan rugi RT udah kita agak gede dikit. Yang mengatakan rugi RW agak gede. Tapi kalau sudah yang mengatakan rugi presiden, saudara, ini luar biasa gede-gedenya. Yang mengatakan rugi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita. Siapapun kita akan merugi kecuali illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Yang pertama orang beriman amal saleh. Orang iman kepada Allah, punya keyakinan yang benar kepada Allah, dan ibadahnya, amal solehnya ikut daripada Rasulullah SAW yang disebut ibadah sebagai hamba Allah. Kita diciptakan oleh Allah tugasnya beribadah. Tapi orang bisa beribadah ini apabila dia mempunyai sifat kehambaan, mempunyai sifat seorang hamba, maka dia akan mudah beribadah. Seseorang kalau dia tidak punya sifat kehambaan, maka jauh daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kalau orang tidak punya sifat kehambaan, maka bawaannya ehil menolak perintah. Dia merasa dihidupkan oleh Allah. Dia merasa diciptakan oleh Allah. Sehingga karena dia sudah merasa lemah, maka yang dia rasakan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang lemah akan mudah melaksanakan perintah yang kuat, berat melaksanakan perintah. Satu contoh ini Pak, ada nggak orang seperti itu? Ada nggak gitu? Kenapa sampai dia nggak sholat? Karena dia masih merasa ini, merasa itu, sehingga apa? Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala dianggap kecil saudara.
maka dia tidak mau untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sifat kehambaan tidak ada pada diri. Jadi yang pertama beribadah sebagai Allah. Yang kedua, wa tawassabil haqqi wa tawassabis sabr, menasihati dengan yang hak dan jalan kesabaran. Artinya dakwah, ngajak, saling menasihati. Apa yang perlu menasihatikan hak? Hak itu apa? Kematian hak dalam maksudnya. Dunia sementara hak, akhirat hak, kubur hak, neraka hak, surga hak. Itulah yang perlu dinasihatkan, yang perlu dikenalkan kepada manusia. Kenapa? Banyak manusia lupa akhirat, banyak manusia yang tidak kenal kepada Allah, banyak manusia yang tidak sadar bahwasanya suatu saat dia akan masuk kubur. Makanya kewajiban kita di samping beribadah adalah berdakwah, mengenalkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dakwah itu maksudnya pada antaranya mengenalkan manusia kepada Allah. Para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengenalkan manusia kepada Allah, agar manusia kenal kepada Allah. Makanya dakwah ini kewajiban kita. Dakwah adalah amanah. Agama adalah amanah yang harus sampaikan kepada umat. Agar apa? Agar umat paham kepada Allah, agar umat kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau sampai umat tidak kenal kepada Allah, maka suatu saat kita bermasalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suatu contoh ini, misalnya kita punya anak dan kita sama istri kerja di luar negeri. Anak kita titipkan pembantu kita. Tiap bulan kita kirim itu untuk jajan anak, untuk pakaiannya, untuk keperluannya, untuk makanannya. Tiap bulan kita kirim lewat pembantu. Semuanya pembantu yang ngurus anak kita. Yang ngasih makan pembantu, yang ngasih pakaian pembantu. Dan hebatnya pembantu itu ngomong gini sama anaknya. Nah, bibi ini nah, saya nah, ini hanya pembantu. Saya nah, hanya menjadi pelantara. Jajan dari orang tua, makan dari orang tua, pakaian dari orang tuamu, sampai akhirnya kamu punya barang banyak itu nah, semuanya dari orang tua. Dan pembantu itu tidak pernah mengenalkan kalau anak kita punya orang tua. Sehingga apa? Sehingga semua keperluannya taunya ini kan dari pembantu. Hormati Bapak Ustaz Hasan yang sama-sama hormati Ketua Bawaslu Bapak Haji Warunama, yang sama-sama kita hormati Ketua DSI Ranting Makassar Bapak Yusufmo, yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah Bawaslu, yang sama-sama kita hormati Ketua RW 03 Bapak Sarwoto SDG, yang bisa sama-sama kita hormati rekan-rekan Ketua RT yang barangkali hadir pada pagi hari ini dari RT 1 sampai 12. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada di sini senantiasa mendapatkan dukungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selalu yang hormati dalam bersama-sama Kita yang berbaik mudah-mudahan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah. Orang beriman meninggal sudah khotimah, selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa berhisab. Amin ya Allah. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta